Makanya mind is everything. Jadi tergantung pemikiran individu masing-masing. Kayaknya freeletik itu perpaduan dari seluruh jenis olahraga yang ada. 813 Tikomo Podcast. Sit down please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Tikomo Podcast hari ini mengundang salah satu klub ya, salah satu komunitas yang ada di Provinsi Gorontalo, yakni komunitas apa yang olahraga ya? Ya, Komunitas olahraga apa? Freeletics Gorontalo. Ya, Freeletics Gorontalo. Oke, welcome di studio Tikomo Podcast. Saya atas nama tuan rumah Tikomo Podcast mengucapkan selamat datang di studio Tikomo Podcast. Bagaimana kabar? Sebelumnya saya mau kenalan dulu ini dengan ibu siapa, dengan bapak siapa. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Zulkifli. Saya biasanya dipanggil Kapten Zul. Jadi di komunitas kami itu kalau pemimpin dipanggil kapten. Jadi Kapten ya? nama saya berarti 3 bala. Tidak ya? Kepzul. Jadi Kepzul. Jadi Kepzul, ada tingkatan yang kita orang hormati di situ. Jadi ada pemimpin sehingga anggota-anggota panggil kapten. Jadi biasanya Kapten Zul. Oh, Kapten Zul. Ya. Kepzul ya. Kepzul. Jadi Kepzul itu pimpinan komunitas ya? Iya, pimpinan komunitas. Jadi kita tidak ada coach. Kalau coach itu kan pelatih, kita kan tidak ada coach. Jadi di freeletik itu hanya ada kapten. Jadi Kapten. pemimpin dari komunitas. Kalau ini cewek yang cantik di depan saya ini siapa? Ya, perkenalkan saya Dewi Sukrima. Saya member freeletik. Iya. Sejauh ini sering ikut ini. Ikut apa? Latihan freeletik. Memang hobi freeletik ya? Alhamdulillah. Baru yang di luar sana? Halo? Ada yang Senyum ya, yang di luar sana. Anggota juga ya komunitas ya. freeletik ya. Bicara tentang komunitas olahraga yang di Gorontalo. Jadi saya juga sebenarnya hobi olahraga. Kalau saya lebih condong ke fitness, ke gym. Baru yang lain lah paling hobi-hobi main sepak bola sampai akhirnya patah juga. Jadi bicara tentang komunitas olahraga di Gorontalo, ada Zumba, ada freeletik, ada apa lagi? Ada crossfit, apa lagi? ada lari juga. Run ya? Run Oh iya, itu yang ada paling run. paling Ada banyak. Banyak run. Nah sekarang kita bicara masalah freeletik, bukan masalah, maksudnya perbedaan antara freeletik dengan olahraga lain apa? Oh ya, baik. Jadi kenapa saya pilih freeletik? Karena freeletik itu sendiri berasal dari dua kata. Jadi ada namanya free dan letik. Free begitu itu ya? adalah bebas, letik itu atletik. Jadi ada atletik, ada lari, lempar, lompat. Jadi kalau misalkan dilihat dari olahraga, beberapa olahraga, kayaknya freeletik itu perpaduan dari seluruh jenis olahraga yang ada. Jadi ada larinya, ada lemparnya, ada lompatnya. Terus bebas, kita bisa pilih seluruh gerakan dengan kombinasi gaya yang bisa kita lakukan. Oh, begitu Jadi ya. misal contoh kalau lari kan ya paling cuma otot kaki aja yang bekerja. Kalau mungkin misalkan Zumba ya mungkin ya kayak goyang-goyang begitu ya. Jadi mungkin untuk freeletik itu sendiri bisa memadukan dari berbagai macam olahraga yang ada itu. Ada tinju juga, gabungan ya. Kita juga ada gerakan tinju juga, ada gerakan basket juga. Banyak juga Iya. ya. Untuk komunitasnya sendiri, Nah, di mana? jadi sekretnya itu ada di JDS di Tanggida. Jadi kita buat komunitas ini kenapa? Karena mengingat banyak sekali orang-orang yang peduli dengan kesehatannya. Iya. Jadi bagaimana caranya mereka bisa tetap fit, bisa tetap olahraga dengan waktu yang singkat. Nah, jadi freeletik ini waktu yang singkat tapi dengan pembakaran kalori yang maksimal. Oh begitu ya. Iya. Jadi apa? Untuk waktu olahraga freeletik sampai berapa jam? Ya, jadi untuk waktunya itu 45 menit.
40 menit. Itu di luar dari pemanasan sama pendinginan. Karena itu baru gerakan inti saja 45 menit. Oh, gerakan Nah, inti. 45 menit itu memang betul-betul kita dilatih untuk menjadi diri sendiri. Jadi kadang teman-teman yang baru gabung di frenetik itu langsung jatuh cinta karena mereka mendapatkan feel-nya itu memang betul-betul jadi diri sendiri. Tidak kayak misalkan contoh kalau misalkan olahraga di luar sana mungkin harus ikuti instrukturnya, harus ikuti pelatihnya dan lain sebagainya. Di sini tidak ada pelatih. Yang jadi pelatih ada diri sendiri. Oh begitu ya. Iya. Kalau dari Rima sendiri, Kalau untuk kasih dekati ibu SSPI ini. ya, bisa. Bisa. Iya. Jadi kalau untuk freeletic itu sendiri, kalau dari pribadi saya, kenapa saya pilih freeletic? Karena sejauh ini progresnya dapat. Oh, progres Untuk- dalam hal apa? Dalam hal menurunkan berat badan. Oh gitu ya. Iya. Jadi ada program ya. Iya. Ah. Jadi kalau di freeletic itu kan, apalagi dengan keseharian saya sebagai perawat, otomatis kan jadwal kerjanya kan menyesuaikan. Iya. Nah, kalau untuk kenapa saya gabung di freeletic, karena seperti tadi yang Kapten Jul bilang, dia dengan waktu singkat dan pembakaran kalori itu banyak. Artinya di freeletic itu kita di situ terukur sama apa satu teh Terarah. ya. Oh begitu ya. Iya, Jadi Pembakaran kalorinya maksimal dengan waktu yang singkat. pembakaran kalorinya maksimal Iya. sekali ya. Iya. Terus satu Pak, kalau di freeletic itu jadi kan kalau misalnya kita di olahraga lain, pembakaran kalorinya itu hanya pada saat olahraga itu berlangsung. Oh, gitu ya. Nah, kalau untuk freeletic, dia bisa setelah kami melakukan gerakan freeletic. Nah, setelah itu masih ada pembakaran kalori lagi. Apa? Contohnya apa? Bagaimana? Jadi macam contoh begini kan, kalau saya gym setelah angkat beban baru kardio lagi. Begitu. Kalau no. freeletic. Nah, kalau di freeletic maksudnya begini. Jadi kalau kita kan gerakan freeletic, kita pada saat melakukan gerakan, nah pada saat itu kan terjadi pembakaran kalori. Iya. Nah, setelah itu untuk beberapa jam setelah melakukan olahraga freeletic masih ada pembakaran kalori lagi. Oh begitu ya. Meskipun kita tidak lakukan olahraga lagi. Contohnya bagaimana Ya, itu? jadi dengan pembakaran kalori yang maksimal kita lakukan saat freeletic itu bisa memberikan kita jaminan pembakaran kalorinya masih terus berlangsung selama 48 jam. Oh, Walaupun begitu. kita tidak olahraga. Jadi karena intensitasnya tinggi, freeletic ini kan intensitasnya tinggi, tidak Iya. kayak gym. Gym itu kan kita bisa berhenti sesuka hati. Iya. Misal contoh dengan 12 repetisi, oke selesai 12, Anda bisa minum. Iya. Mungkin Anda bisa berhenti atau mungkin Anda bisa pindah di alat lain misalkan. Kalau kita tidak. Jadi selama 45 menit itu kita fokus untuk membakar kalori yang banyak sehingga setelah olahraga selesai, pembakaran kalori itu tetap ada terus. Oh begitu ya. Iya. Jadi kalau freeletic itu memang intensitas untuk latihan memang di force memang Iya. ya. Istirahatnya jeda istirahat berapa detik berapa menit? Per sesi itu jedanya cuma 10 detik. Jadi setiap gerakan itu hanya diberikan waktu kesempatan 10 detik untuk istirahat. Oh begitu ya. Iya. Memang kalau latihan memang latihan Iya. full ya. Iya, jadi Setengah jam bisa. setengah jam bisa. Oh, maksimal berapa jam? Maksimal itu ya 1 jam lah, 1,5 jam lah. Itu 1,5 jam sudah sekalian dengan pendinginan sebenarnya. Oh pendinginan. Manfaat untuk Ibu Rima, manfaat sendiri untuk tubuhnya Ibu Rima setelah freeletic apa? Iya, jadi sedikit cerita. Sebelum boleh. masuk freeletic itu kan Memang baca cerita sintora. Biar tidak usah sedikit, banyak pun boleh baca cerita. Kasih banyak kemarin cerita. ya, jadi waktu sebelum ikut freeletic itu badan size-nya besar. XXL ya. Ya, jadi biasanya kan kalau Tunggu. ya, Sebelum freeletic berapa kilo dulu? 78. Oh, sekarang? Sekarang 68. Oh, 60. Oh iya. Baru lanjut. Iya. Jadi dulu itu karena berat badan naik, otomatis kesehatan juga terganggu. Kadang mau berjalan sedikit pusing atau tidak ngos-ngosan.
Oh, udah merasa capek Iya. setelah olahraga freeletics. Ya, jadi ada sebelumnya sih sempat ikut beberapa olahraga. Akhirnya ketemu dengan freeletics. Ternyata di freeletics itu dapat manfaatnya itu ya selain penurunan berat badan. Iya. Jadi kalau berat badan so turun, ya yang dirasakan itu kayak capek, apa itu gampang capek berkurang. Memang olahraga itu kan moto olahraga itu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya. Memang kalau ketika orang habis olahraga kan sudah capek juga kan, lebih baik istirahat. Untuk orang-orang yang berpikiran negatif paling sudah positif lagi. Toh kita sandingkan dengan kegiatan-kegiatan negatif kita dulu. Kalau malam masih bisa begadang, sekarang setelah latihan, setelah olahraga dampak positif untuk tubuh, mau apa lagi orang istirahat. Untuk freeletics sendiri komunitas kan sekarang begini, ada kan anggota Polri khususnya Polda Gorontalo ini kan DP size juga cukup besar hati, besar kasihan. Jadi saya minta dari Capjul ini untuk tips biar orang anggota polisi ini dapat lihat badan memang proporsional lagi, atletis lagi. Oh, oke. Baik. Jadi kalau misalkan bicara tentang bagaimana caranya kita bisa mengubah body kita kayak dulu misalkan. Jadi sebenarnya pola hidup itu yang penting. Jadi ibaratnya kalau misalkan bapak-bapak anggota polisi mungkin masih ingat mungkin Pak Joko yang awal-awal masih sekolah dulu, masih pendidikan. Itu kan betul-betul latihannya keras kan. Jadi pola makannya diatur, olahraganya diatur, istirahat juga diatur. Nah, selama pendidikan itu kan betul-betul badan kita kan kelihatan fresh fit kan. Nah, setelah kita itu di pendidikan, bro. Ya, itulah di pendidikan. Di pendidikan orang tak kurung. Sekarang kan ini bebas. Iya. Nah, itu yang tips bagaimana biar orang itu lebih baik kita olahraga daripada orang di luar begadang atau apalah. Sebenarnya kuncinya pola hidup. Kenapa waktu pendidikan kita orang badan bagus? Karena itu tadi pola hidup. Waktu kita diatur betul-betul. Kalau pendidikan kan kalau makan ya. Kalau pendidikan kan memang terpaksa toh. Nah, ini yang tuntutan. Ini profesi. Ini sekarang bebas. Bebas. Oke, jadi bagaimana caranya supaya orang bisa mendapatkan postur tubuh yang ideal, oke? Jadi kita harus bagaimana caranya bisa mengimbangi antara kalori yang masuk dengan kalori yang keluar. Jadi ini juga terkait dengan bagaimana caranya kita bisa meminimalisir atau mungkin memilih-milih kira-kira jenis makanan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi orang itu biasanya mengartikan bahwasanya makan itu adalah seni sebenarnya. Makan itu seni. Jadi bagaimana caranya kita memasukkan makanan ke dalam mulut kita itu adalah seni. Tergantung apakah kita ingin masukkan makanan di dalam tubuh kita ini banyak kalori kah atau banyak protein kah dan lain sebagainya. Tapi dengan asumsi bahwasanya konsekuensi yang makanan yang masuk dalam tubuh kita itu harus kita pakai untuk beraktivitas. Jadi jangan juga setelah kita makan kita langsung tiduran, kita langsung nonton TV dan lain sebagainya. Jadi macam tadi Komo bilang tadi bebas dan lain sebagainya. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan apalagi ini kan sudah tidak lagi di pendidikan. Ya, tidak lagi pendidikan toh. Jadi bebas-bebasnya kita. Tergantung pintar-pintarnya kita bagaimana caranya meminimalisir apa saja yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Yang paling PR besar dari teman-teman Polri itu adalah begadang. Jadi kadang mereka salah satu alasan kenapa bisa ada perut buncit itu karena begadang juga. Karena kalau begadang itu kadang hormon kita, metabolisme kita tidak seimbang. Sehingga mengatur pola hidup itu yang sulit sebenarnya. Nah, itu. Kalau misalkan kita begadang kan biasanya kita pikirannya kemana-mana ya. Jadi misalkan daripada bapak dia barokok jo dulu atau minum kopi dan lain sebagainya. Sehingga pola hidup sehat itu kita sanksikan. Sementara kan ya seperti itu kafein, merokok, apalagi di jam-jam istirahat. Tapi kan dengan kewajiban harus piket dan lain sebagainya. Itu memang harus pintar-pintar sih, memang harus memang pintar-pintar mengatur. Ya. Dari Ibu Irma sendiri dampak yang setelah dirasakan freeletics untuk tubuh
Apa? Lebih ringan. Oh, lebih ringan lagi ya. Iya. Pikiran fresh lagi ya. Iya. Baru kepercayaan diri meningkat. Iya. Itu yang paling penting. Paling penting itu ya, Iya. kepercayaan diri meningkat. Jadi kesana kemari biar berjalan ini pasti orang Size iya. dari baju juga berkurang. Orang pasti bilang biar kasat mata pun orang bilang oh ini sehat ini ibu. Toh? So pasti itu daripada orang yang mohon maaf ya yang dalam tanda kutip yang size-nya besar-besar, orang pasti bilang apa kecenderungan tidak percaya diri itu pasti Iya. Jadi ada. kalau makanya buat teman-teman kalau misalnya ya daripada di rumah Iya. duduk-duduk gabung dengan kita. Oh, gampang kata. Ah, itu penting kok. pemirsa ya. Jadi kalau yang suka apa kepercayaan diri meningkat, sehat, utamanya sehat. Ustaz, Iya. ya. Ini badan bonus. Betul. Iya. Kesehatan yang paling utama. Ini otot, proporsional badan, atletis badan itu hanya bonus saja. Karena kenapa tidak buka cabang bukan cabang, maksudnya cari tempat latihan di Polda, di Polres-Polres. Ada enggak? Kemarin saya beberapa kali dapat undangan. Iya. Terakhir itu di SPN. SPN Polda. SPN ya? Polda. Nah, Jadi SPN Gorontalo. sudah beberapa kali ada juga yang ibu Bayangkari juga, yang ibu-ibu Bayangkari juga undang saya. Kita latihannya di gedung apa itu yang warna pink itu? Di Iya. Polda. Ah. Apa yang khusus ibu Bayangkari gedung itu? Oh ini apa dulu? Iya Ruang Bayangkari. Ruang Bayangkari. Itu gedung kita Bayangkari. waktu itu ibu Wakapolda itu masih siapa itu ya? Lupa. Iya. Jadi sempat program dengan saya. Mungkin sekitar 1 bulanan. Dia program dengan saya. Jadi kalau dorang sendiri, dorang lihatnya itu kan dari Instagram. Iya. Jadi ada pemberitahuan, ada info bahwasannya ada komunitas yang betul-betul olahraga ini sebenarnya tidak menggunakan alat sama sekali. Betul-betul yang kita lakukan itu, yang kita pakai adalah berat badan sendiri. Oh, Nah itu yang begitu. membuat orang itu tertarik. Karena biasanya kan kalau misal gym Nah, itu kan harus ada angkat, ya punya alat, kita harus angkat beban di luar dari berat badan kita. Nah, freeletics itu memberikan menu-menu yang tidak menggunakan alat, tapi dengan intensitas yang tinggi. Untuk Ibu Rima tips kan tadi kan laki-laki nih. Kalau Ibu Rima tips untuk perempuan supaya tidak malas-malasan. Kan kalau perempuan ini Ngemil. Iya, setelah di rumah nonton nonton YouTube, ngemil. Betul. Nah, bagaimana kalau Ibu Rima tips tanggapan bagaimana dong? Iya. Jadi kalau buat teman-teman perempuan di luar sana sebenarnya kunci awet muda itu salah satunya adalah kesehatan. Iya, betul itu. Benar itu. Sehat itu ada ya dari dalam, dari luar, dari fisiknya. Nah, kalau untuk dari saya sendiri yang penting pertama kita berpikiran positif. Kemudian yang kedua ya kita olahraga. Ya olahraga sih sebenarnya tidak perlu yang harus nanti pakai alat yang bagaimana. Olahraga yang penting dia dalam pengawasan, terarah. Nah, itu bagus. Terus untuk dietnya juga, makanan. Sebenarnya kalau dari saya ya yang menentukan size baju kita ya pola makan kita. Oh, pola makan ya? Iya. Selain pola makan ya kita harus olahraga. Intinya yang dua ini harus seimbang gitu. Jadi antara olahraga, pola makan, Iya. pola hidup. Iya. Ini keseimbangan itu tuh. Olahraga tapi tidak makan. Yang paling penting bukan jadi atletis malah jadi kurus sekali itu ya. Kurus Agak sekali, tipes ya. lah gitu. Jadi memang seimbang tuh Ya. pola hidup, pola makan dengan pola Jadi latihan. banyak juga yang salah kaprah itu body ideal itu adalah kurus krempeng. Sebenarnya bukan. Rumus body ideal itu lemak berkurang, massa otot naik. Nah, benar itu. ada yang melakukan olahraga, ada yang diet itu sampai betul-betul ekstrim, sehingga bukan body ideal yang dia dapat, tapi kurus krempeng. Nah, inilah yang sering saya sampaikan ke teman-teman, bahwasanya rumus body ideal itu lemak berkurang, massa otot naik, sehingga rasa mereka setelah ikut freeletics biasanya lingkar perut mengecil, Iya. tapi dengan berat badan tetap sama, tapi lingkar-lingkarnya kecil. Nah, itu yang saya tegaskan, jangan terlalu berpatokan dengan timbangan. Kalau laki-laki agaknya masih dorang pengen sekali itu.
ada usaha untuk ini. Coba ini perempuan ini yang sulit, kita rasa sulit. Karena ada teman, toh, kebetulan juga Polwan, dorang lebih suka instan. Betul. Toh, minum obat diet lah. Bawa banyak sekali teh, air doa, air apa, saya juga tidak tahu, banyak sekali air yang dia minum. Dia tahu, akhirnya bukan berat badannya yang tambah, malah tipes. Toh? Nah, ini yang sebenarnya jadi problem. Dorang lebih lebih termakan iklan obat-obat tertentu atau suplemen-suplemen tertentu, atau juga mereka juga tanpa ada pengetahuan dasar bahwa diet itu bukan harus minum suplemen, minum obat, olahraga atau aktivitas-aktivitas ringan yang orang lakukan. Makanya mind is everything. Jadi pemikiran kita tergantung pemikiran individu masing-masing. Iya ya. Jadi kalau misalnya ada kan yang seperti Pak bilang tadi, karena kita konsumsi ini supaya cepat turun badan. Oke, mungkin 1-2 bulan ya turun. Tapi bagaimana dengan kondisi di dalam tubuh? Rusak itu ya. Iya. Hancur. Makanya yang saya bilang tadi, selain kita orang harus berpikiran positif, ya kita orang atur pola makan, istirahat tidur, olahraga. Oh begitu ya. Iya. Kalau saya ini saya terus terang dia suka minum yang berwarna. Yang berwarna, betul. Saya itu tidak. Yang paling penting. Paling kopi toh. Iya, cuma kopi. Kopi tanpa gula ya. Paling warna hitam, maksudnya warna kuning, warna saya tidak pernah tidak suka. Maksudnya air putih itu lebih baik. Karena begini, kalau saya melihat dari yang tempat kerja saya, banyak orang-orang di usia produktif itu sudah gagal ginjal. Iya ya. Ya karena itu riwayat konsumsi minuman yang berwarna, baru olahraga yang kurang, baru banyak minum obat suplemen. Perokok aktif. Itu juga. Ini yang bilang dari kesehatan sendiri, bukan cuma gara-gara olahraga, dari kesehatan sendiri. Karena kenapa? Antara yang tugas perawat dengan polisi itu maksudnya seimbang. Dalam artian kalau perawat kan orang kan lebih terlihat disiplinnya di kesehatan. Jadi orang masyarakat tahu mau nih sehat, tapi nyatanya gode toh. Polisi juga begitu. Orang lebih tahu polisi itu Latihannya banyak keras, latihan keras, tapi kelihatan size-nya yang tidak ini. Itu yang sebenarnya problem sih. Cuma kan tergantung kita kembalikan ke diri masing-masing. Mau enggak ini masalah? Mau berubah atau tetap diam? Ya tetap. Atau mundur? Menikmati Atau dengan tak kubur? keadaan Diam atau mundur atau Tak kubur. Karena begini, saya pernah lihat wawancara dengan Ade Rai. Kalau orang minum obat suplemen itu kayak orang di dalam suatu ruangan ada sampah cuma orang baking dengan parfum. Memang hilang sementara toh. Iya. Cuma sampah bertambah, menumpuk, kuman banyak, bakteri banyak, tidak hilang. Cuma tertumpuk, cuma harum. Tapi cuma 1-2 jam atau 1-2 hari. Sama dengan orang tubuh. Memang saat itu enak, tapi orang tidak tahu apa dampak buruk yang dalam tubuh Jadi terjadi. ya, pernah ada jurnal yang saya baca, Komo, kalau misalkan usia muda itu kurang lebih dari umur 20 sampai 40 tahun, sebenarnya organ tubuh kita itu tuh masih baik-baik saja, masih bagus. Artinya jantung kita, paru-paru kita itu masih berfungsi dengan baik. Nah, kalau misalkan di usia produktif seperti itu kita orang minum obat dan lain sebagainya, sebenarnya itu justru mengganggu orang fungsi organ tadi. Nah, bisa khususnya liver. Iya, liver. Sebenarnya kalau misalkan Tiko mau bilang minum obat, sebenarnya ada sih, bagus juga. Ada juga yang minum obat, tapi dengan usia yang tidak lagi produktif. Artinya memang betul-betul metabolismenya, kemampuan tubuhnya itu menurun. Itu bisa minum suplemen. Kayak orang Cina itu, orang Cina itu DP usia itu sampai 100 tahun. Iya. Itu kalau mau dibilang, orang juga minum kayak ginseng, orang juga minum obat yang ramuan-ramuan. Iya. Ada, tapi orang minum itu nanti pada saat tidak usia produktif lagi. Artinya sudah memang betul-betul tubuhnya memerlukan suplemen. Kalau macam torang-torang bagi ini hormonal masih iya, ada. sebenarnya masih bagus. Jadi
kalau misalkan ada yang bilang bahwasanya saya butuh suplemen, saya butuh energi dari begini begitu, sebenarnya tidak perlu karena orang tubuh ini sebenarnya bisa memproduksi sendiri. Toh, jadi orang minum air saja, orang istirahat yang cukup, orang energi kembali. Tidak mesti kayak misalkan kayak orang yang memang kecenderungan usianya mungkin yang karena sudah tua, jadi fungsi organ-organnya juga menurun. Misal kayak jantungnya yang tadi mungkin nafasnya normal tiba-tiba berjalan saya songos-songosan. Itu ya memang itu sudah harus minum obat atau mungkin sudah harus minum suplemen. Tapi kalau bagi orang, ayolah percayakan ke diri kita. Selama kita masih mampu, kita umur masih bagus, kenapa sih kita orang harus tergantung dengan obat-obatan? Saya sepakat sekali dengan Tikomo tadi. Jadi apapun itu ya selama kita orang masih bisa kompromi dengan diri sendiri, kecuali mungkin no alkohol ya, no alkohol, no merokok dan lain sebagainya. Saya kira itu bisa kok kita orang bisa lakukan tanpa obat-obatan. Iya, memang kalau lebih hebat lagi, lebih maksudnya suatu saat insya Allah komunitas-komunitas seperti ini ada, karena kalau ada olahraga pasti tindak kejahatan ini menurun. Itu tindak betul. kejahatan pasti menurun. Karena kenapa? Orang lebih fokus olahraga, baru pikiran fresh, pikiran negatif sudah tidak ada lagi. Saya itu lebih mengapresiasi tentang komunitas-komunitas, khususnya Polri, mengapresiasikan kalau ada komunitas-komunitas olahraga seperti freeletik, zumba, fitness, run, karena di luar dari institusi saja untuk masyarakat dampak positifnya luar biasa. Jadi kalau ada peluang untuk buka ini ke Polres lebih bagus lagi, atau ke lapas atau ke ada ini ya, kalau ngoni ada struktur organisasi yang ada sosialisasinya. Kalau untuk sosialisasi tidak ada, cuman kita orang pernah beberapa kali bikin event. Jadi event itu sebenarnya bikin sosialisasi. Ya, sosialisasi itu kayak misalkan contoh orang kasih pola hidup sehat, cuma begitu-begitu. Tapi kalau misalkan sosialisasi kayak misalkan lebih condong ke kriminalitas mungkin atau mungkin tidak terlalu segitu. Cuman kalau misalkan kita orang kasih, misal contoh orang kasih doktrin bahwasannya ayo daripada kita orang begadang tidak ada guna, mending orang olahraga cepat tidur karena besok pagi orang jogging misalkan, running. Nah, saya juga pernah di lapas kota, saya juga bersama napi juga. Ini juga barusan itu di napi perempuan. Itu perempuan, itu lucu lagi. Jadi di situ kan gabung narkoba apa semua tuh. Jadi di situ saya kasih edukasi. Bahwasanya kalau misalkan mungkin teman-teman atau mungkin orang di luar sana yang mungkin sudah terlanjur dan pakai itu obat dan lain sebagainya dan itu pede. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan kita orang tidak pakai obat-obat itu tentu lebih pede kan? Artinya tidak ada tidak ada bayang-bayang bahwasannya kita orang ini tergantung dengan satu jenis obat dan lain sebagainya. Sebenarnya suplemen itu atau yang sejenisnya lah, menurut saya hanya cuma ini kepikiran saja. Sebenarnya tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Cuma dia suges saja bahwa ini suplemen bagus. Tapi faktanya, nyatanya memang tidak ada. Yang nyatanya itu olahraga. Betul. Kalau minum diet, baru yang berikutnya dari sisi wanita, sisi perempuan, laki-laki juga sih. Kalau orang dapat lihat size XXL itu biar masih muda dapat lihat tua sekali. Betul. Peningkatan berat badan itu bisa dengan kita berat badan kita meningkat itu bisa memperlihatkan kita 10 tahun lebih tua dari umur. Mohon maaf, kalau Ibu Rima umur berapa? Saya 32. 32 Mas dapat ini sebenarnya satu angkatan saya dengan ini Cap Juli ini tuh. Cuma orang dapat yang muda ya. Ini Bapak juga dapat yang muda. Karena olahraga positif, pikiran positif terus. Kalau yang basar-basar kayaknya dapat lihat tua-tua sekali ya. Betul. Toh? Apalagi laki-laki suatu olahraga pakai sarung lagi. Atau kalau mau sambayang atau apa cuma dapat pakai sarung, pakai kaos gandeng. Pernah kejadian begini. Saya pernah periksa orang itu bukan tante itu perempuan cewek umur 19 tahun. Kalau tidak salah saat itu saya kira umur 30
6 tahun. Saya panggil tante, ibu. Wih, ternyata lihat KTP karena dia postur memang Iya. besar badan. Itu saya itu aduh lebih baik olahraga uti. Saya bilang olahraga karena bukan fisik saya yang orang lihat apa Iya, karena dampak di dalam organ tubuhnya. Iya. Di olahraga itu kan dia meningkatkan hormon serotonin, oksitosin. Sonika Ibu Rima ya? Iya. Apalagi sonika. Hormon kebahagiaan itu ada kan? Hormon lain lagi. Hah? Hormon kebahagiaan, hormon apa? lagi? Hormon kebahagiaan. Ini bukan bicara negatif ini, bicara tentang olahraga. betul. Hormon-hormon lain meningkat. Apalagi Ibu Rima? Iya, yang setahu saya seperti itu, Pak. Jadi olahraga itu bisa meningkatkan hormon kebahagiaan. Jadi makanya kalau di luar sana ibu-ibu stres ngurus anak atau stres dengan masalah rumah tangga, tetap olahraga. Iya. Oh, iya. Karena olahraga itu kecanduan ya. Kecanduan. Ada kecanduan. Ini kecanduan yang positif. Tuh orang dapat lihat orang pebahan balik kaca lagi tuh. Ibu-ibu pasti dapat lihat kaca lagi. Tuh, daripada kecanduan bakar lota di Betul, tetangga atau kepo-kepo orang pemasalah, apalagi kecanduan yang narkoba, kecanduan dengan Itu lebih tidak boleh. pencurian, mencuri tuh. Ada- Ini kecanduan positif dapat lihat kaca, kaca lagi. Dapat lihat kaca lagi. Tuh. Enak. Ada yang lucu Komo. Jadi kebanyakan ibu-ibu sih ini. Jadi dorang mengasumsikan, menyamakan bahwasanya pekerjaan rumah tangga itu sama dengan olahraga. Jadi misal contoh, ayo kita orang olahraga. Tidak usah olahraga, kita sudah menyapu, kita sudah bapel, kita sudah urus anak, kita sudah masak. Itu kan sudah juga olahraga juga sama dengan kita naik turun tangga dan lain sebagainya. Nah, di sini saya harus garis bawahi, olahraga itu ada hormon yang kita keluarkan. Nah, sementara kalau pekerjaan rumah tangga itu tidak akan ada hormon yang keluar. Begitu, ya. Jadi ada namanya Saya baru hormon. tahu ini. Ada namanya hormon endorfin. Nah, hormon endorfin itu keluar hanya pada saat kita melakukan intensitas tinggi, sama dengan orang lakukan freeletics itu. Nah, hormon endorfin itu, misal contoh kalau Tiko mau lari jarak apa, misalkan lari kencang, misalkan. Ibarat contoh kalau Tiko mau jogging biasa santai, nah itu kan heart rate-nya dan jantungnya kan rendah kan. Iya. Misal contoh kalau Tiko mau sementara lari tiba-tiba anjing kejar, anjing dusu misalkan. Tikomo kan pasti lebih tambah laju kan. Betul. Nah, setelah orang lari laju, orang hormon itu meningkat. Apalagi hormon endorfin kebahagiaan. Karena apa? Pertama, kita orang selamat dari anjing tentu saja. Yang kedua, kita orang artinya jantung itu merelaksasi orang tubuh untuk bagaimana caranya memompa darah ke seluruh tubuh dan lain sebagainya. Sehingga macam tadi Tisa Srima bilang tadi, stres menurun dan lain sebagainya. Karena memang ada hormon kebahagiaan yang muncul. Karena saya lihat juga di Instagramnya Freeletics Gorontalo ada salah satu anggota Pandawa yang Pandawa Polres Gorontalo yang ikut. Alhamdulillah sejak banyak anggota polisi ya. Banyak. Kenapa banyak anggota polisi? Karena memang kembali lagi tuntutan kerja. Karena macam Tiko mau bilang tadi, sebanyak sekarang polisi-polisi yang mohon maaf kalau misalkan oversize dan sebagainya, sementara dorang ini garda terdepan, dorang ini kan pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat. Bagaimana caranya dorang mau menegakkan hukum misalkan, atau misal contoh ini paling contoh ini orang bilang prokolol ini, bagaimana kan badusu pancuri. Sementara kan tidak boleh badusu sama sekali, saya tidak boleh lari. Bagaimana kan badusu pancuri? Pancuri ini sedangkan tidak mau dusu mau lari. Lebih laju lagi. Bagaimana kalau misalkan basar-baran? Nah, itulah yang saya respect sama teman-teman Polri saat ini. Artinya keinginan mereka untuk berubah, untuk jadi lebih baik itu besar. Walaupun mungkin ya dengan kesibukan rumah tangga yang anak dua, bahkan ada yang mungkin sudah mau lanjutkan studi dan lain sebagainya, tapi masih sempat-sempatnya untuk olahraga. Kalau Kepjul so nikah juga ya? Alhamdulillah saya so nikah, anak dua. Kalau Ibu Rima bilang tadi kan so nikah, aktivitas selain ibu rumah tangga juga kan ada aktivitas lain. Bagaimana membagi aktivitas ini? Ibu rumah tangga, pergi di rumah sakit, olahraga, padatin. Berapa anak? Satu. Bagaimana juga menjaga seorang anak? Biar ada pemirsa ini, penonton, pendengar ini bisa tahu dan karena alasan, susah sekali. Macam kayak bilang tadi tuh bawa sapu, jaga anak. Pintar-pintar membagi waktu. Tetap pintar-pintar membagi waktu ya. Pintar-pintar bagi. Artinya begini, saya tidak mau mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Jadi kalau macam nonton TV, nah itu saya hindari.
Oh Jadi iya. lebih baik di rumah quality time dengan keluarga. Oh begitu. Kalau di rumah quality time, waktunya dinas ya dinas. Saya juga begitu. Kalau di rumah off HP. Maksudnya on, cuma saya tidak keluar HP. Iya. Lebih baik dengan istri, dengan anak sampai tak tidur. Tidur. Kalau kalau komunitas Freeletics sendiri berapa banyak? Berapa orang? Kemarin waktu 2019 kita bikin event, kebetulan kita ulang tahun yang ke-6 kita ulang tahun ke-6 kita rangkaikan dengan ulang tahun kabupaten. Jadi itu pesertanya saya juga kaget juga. Itu pesertanya sampai 1.000. Ih, luar biasa Itu ya. Freeletics semua, bahkan yang di luar komunitas pun mengaku Freeletics. Ih, Itu ada yang dari Luwuk datang dari Luwuk. Dia dia mau ikut event itu. Jadi kebetulan kan kita juga bilang bahwasanya kalau misalkan kan itu kan ada pendaftarannya, ada biayanya. Iya. Jadi kalau misalkan pakai komunitasnya Torang akan ada korting biaya. Nah, karena dia dari jauh, dia pengen masuk komunitasnya Torang. Iya. Sehingga waktu namanya keluar, dia masuk di komunitas Torang. Saya kaget-kaget ini siapa? Tapi karena memang niat baiknya ya, kembali ke niat baik. Jadi kalau misalkan Tiko mau bertanya berapa orang, ya kalau bisa dihitung 1.000 ada. 1.000-an Ya, ya. 1.000 itu terbagi. Ada yang memang khusus, memang ada yang suka keluar masuk sebenarnya. Itu kan masih aktif juga. Iya. Jadi bagi saya, kalau misalkan dia tidak ikut pun sama sekali, setidaknya dia pernah ikut latihan bareng dengan torang, itu keluarganya torang. Iya. Jadi torang tidak ada istilah mantan, torang tidak ada istilah ex dan lain sebagainya. Jadi kalau mau datang ya datang, tidak ya tidak, silakan. Karena torang di komunitas ini tidak ada pendaftaran. Torang juga datang saja, kalau misalkan Anda gabung ya silakan. Jadi torang biasanya satu kali gabung itu ada pernah saya bikin event di mall itu sampai 60 orang ada kok. Cara gabung bagaimana? Cara gabungnya itu ya macam tadi, follow Instagramnya. Instagram apa? Instagramnya Freeletics Gorontalo. Freeletics Nah, Gorontalo. jadi bagaimana Facebook ada Freeletics Gorontalo juga. Freeletics Gorontalo. Nah, jadi syaratnya cuma itu. Silakan follow Instagramnya, terus Saya mau ini ya, saya mau buka. silakan. Saya buka Freeletics Ah, Gorontalo. iya, silakan. Ada pemberitahuan untuk Mana podcast hari ini juga ada. Freeletics.gto. Freeletics. Let Ya, ini nah. kalau Facebook Facebook. Ini? ini ya, Ya, Freeletics Gorontalo. Freeletics Gorontalo. Ya. Yang mana ini? Itu yang ada gambar ya merah putih. Merah putih. Ah. Oke, mau bergabung saya ini. Oh. Ya, bergabung. Baru IG-nya apa? IG-nya Freeletics Gorontalo juga. Freeletics Nah, kebetulan Komo Freeletics ini ada di seluruh Indonesia. Jadi kami tergabung dalam Freeletics Nusantara. Oh, Freeletics Nusantara. Iya, ya? jadi luar biasa ya. Jadi Freeletics ini ada di Palu, ada di Makassar, dan khusus di Gorontalo, Indonesia Timur itu saya DP Kapten. Jadi kebetulan karena saya dipercayakan untuk memimpin chapter Gorontalo, sehingga saya bawa komunitas ini, alhamdulillah sampai sejauh ini sudah kurang lebih sudah mau masuk ke 7 tahun. Wih, luar biasa bertahan. Alhamdulillah. Karena Jadi, positif ya. Ya, positif. Sedangkan negatif bertahan lama, apalagi yang positif. Kalau Instagram apa? Instagramnya Freeletics Gorontalo. Freeletics ya. Ya, Freeletics Gorontalo. Freeletics Ya. Gorontalo. Freeletics. GTO begitu ya? Ya, itu yang ya. Gini ya? Ya, itu gitu. Ah. Oh, gitu. Oke. Mungkin bisa dilihat di situ ada podcast yang kita sekarang hari ini coba Komo buka juga ada postingan yang Oh, tentang yang ini Ah. Mantap. Nah, itu kan Luar biasa. itu kita bisa langsung jadi apapun itu kegiatan kita, baik itu di dalam latihan maupun di luar latihan, itu kita kasih informasi sehingga Instagram ini betul-betul menyatukan teman-teman yang mungkin ada di luar daerah, Ya. ada yang mungkin sibuk sehingga tidak bisa ikut latihan. Iya. Jadi kami memediasi mereka untuk, ayo kalau misalkan tidak ada waktu kesempatan untuk latihan di rumah, latihan bareng, bisa latihan di rumah. Jadi kita pandu lewat Instagram. Oh, begitu ya. Gitu. Live streaming. Live streaming. Wih, luar biasa ini Jadi, olahraga ini. Ya, jadi bisa menu-menu. live streaming. Itu Bukan juga hanya yang sekolah yang live streaming ini. Freeletics juga live streaming ya. itu juga live streaming. Baru. Nah, itulah yang bikin teman-teman itu respect. Jadi selama 7 tahun alhamdulillah, termasuk ini Pak Martin ini yang di luar dari Iya. ini juga sama Sesrima juga ini. Saya pernah lihat Jumba ini ya. Bapaknya pernah saya lihat bawa Jumba, tidak ya? Oh, tidak. Senam ya, Bos Mas Senam. senam. Jantung. Ran. Ran. Dengan Ibu Olis ya?
Ah, betul. Iya, saya pernah lihat yang bolis jalan sama-sama. Ran. Oh iya di komunitas Ran. Ya. Oke. Sebelum saya akhiri ini Pak Kep dengan Ibu Rima, saya dari Tikomo Podcast ini minta saran, tips apapun itu untuk institusi Polri, khususnya Polda Gorontalo. Oke. Dari Kep dulu. Oke, baik. Jadi sebenarnya kesempatan kami berbicara di sini ini sangat amat membanggakan. Terima kasih. Thank you. Ibaratnya sebagai tamu kami betul-betul dijamu dengan luar biasa dengan kesempatan berbicara, dan kita merasa bahwasanya di sini adalah tempat yang paling nyaman, di mana kita bisa mengeluarkan seluruh pendapat kita tanpa kita takut begitu. Terus saya berpesan kepada teman-teman Polri, jadi di saat-saat seperti ini kadang kepercayaan masyarakat itu sudah mulai pudar dengan beberapa isu di luar sana. Alhamdulillah dengan beberapa inisiasi untuk membalikkan citra kepolisian ke arah yang lebih baik itu mulai terasa. Jadi macam Tikomo begini buat podcast di mana menyatukan antara masyarakat dengan anggota Polri, ini bagus sekali. Terima kasih. Sebenarnya ini bukan satu-satunya sebenarnya. Ada juga beberapa podcast juga yang memang presenternya, pembawa acaranya Polri juga. Cuman ya mungkin karena kalau di Gorontalo kayaknya masih minim ya? Iya, masih minim sekali. Sehingga image seseorang itu adalah kita orang itu sebenarnya diperhatikan, dilindungi. Itu yang saya suka. Jadi pertama Tikomo undang ke saya untuk datang ke sini, saya itu kayak merasa bahwasannya masyarakat yang dipedulikan. Jadi ada juga orang yang sudah berbuat banyak tapi tidak, artinya penghargaan itu tidak ada sama sekali. Ada begitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya peran serta Polri ini bisa sampai ke menyentuh komunitas. Ini penting sekali, bagus sekali nih Komo. Terima kasih. Jadi kami dari komunitas Fretis Gorontalo sangat antusias, sangat mengapresiasi acaranya Tikomo Podcast, dan saya berharap ini juga kebetulan saya mahasiswa juga lagi nonton ini Komo. Jadi saya mahasiswa itu kurang lebih 200 lebih. Itu pun 200 yang masih ada aktif ya. Luar biasa. Yang alumni itu belum masuk. Nah, dan saya selalu bilang ke mereka bahwasanya ayo kalau kalian mau lihat bagaimana bagaimana peran serta Polri, bagaimana caranya mereka itu beradaptasi dengan masyarakat dan lain sebagainya, nonton Tikomo Podcast. Oke, terima kasih. Dari Ibu Rima sendiri mewakili perempuan ini. Iya, kalau dari saya untuk institusi Polri. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sama-sama, selama ini, thank you. karena berhubung bapak saya juga polisi. Iya. Iya, siapa? Beliau di Polres Gorontalo, Pak. Siapa? Pak Donso. Oh, Pak Don Supiana. Ya. Salam sama beliau ya dari. Nanti disalam. Oke, baru. Iya, kalau dari saya sih lebih ke kesehatan. Tolong dijaga biar untuk menjalankan tugas juga lebih maksimal. Terima kasih. Ya seperti itu, pintar-pintar atur waktu buat kesehatan, istirahat, olahraga. Oke, terima kasih atas sarannya, dan terima kasih sudah sempatkan waktu di Tikomo Podcast. Thank you Pak Kep. Mantap. Thank you Ibu Rima.